yang mungkin tidak biasa untuk kita lakukan. Dan di dalam bulan Ramadan, poin yang ke-5, kita diajarkan untuk mengenal tentang mudahnya syariat Islam. Ramadan ini mengajarkan kita bahwa syariat Islam ini mudah. Dan ini harus kita pahami. Jangan sampai ya Pak, yang kita kenal tentang agama kita ini apa? Agama Islam itu agama yang suka menyulitkan. Sebagaimana yang disematkan oleh musuh-musuh Islam. Islam itu agama yang sulit, agama yang keras dan seterusnya. Tapi ketahuilah, Islam adalah agama yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemampuan untuk kita berpuasa hari ini merupakan salah satu sebab atau salah satu nikmat yang patut untuk disyukuri. Kalaulah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu hanya misalkan 1 jam saja untuk berpuasa, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kepada kita 1 hari full, bahkan 30 hari atau 1 bulan full bisa beribadah, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyampaikan kita kepada awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kita kepada akhir. Dan untuk akhir bulan Ramadan ini dengan puasa yang maksimal, dengan ibadah yang maksimal, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
serta pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang penting yang sebenarnya seharusnya ini merupakan hal yang harus selalu kita lakukan ketika datang musim ibadah seperti ini. Setiap musim atau ritual ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, di sana banyak pelajaran. Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian ritual ibadah yang ada di dalam bulan tersebut, itu banyak sekali pelajaran. Di sana kita akan dapatkan kesempatan untuk menempa diri, mentarbiyah diri, dan memberikan tarbiyah kepada orang lain. Di sana kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan pelajaran, mengajarkan orang lain tentang Islam, mengajarkan orang lain tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan isyarat di dalam ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka ikhwas sekalian, di antara sifat orang yang berakal adalah ia mengakui dan mengetahui kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dengan berbagai macam pemberian-pemberian nikmat di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia. Akui, ilmui, atau ilmui, akui. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akui hal itu merupakan nikmat yang besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini musim tarbiyah. Musim tarbiyah. Untuk mentarbiyah diri kita di atas ketaatan dan menjauhkan diri kita dari banyak kemungkaran, menjauhkan diri kita dari banyak dosa. Ini Ramadan. Setiap hari dan ritual-ritual ibadah yang kita lakukan di bulan ini semuanya mendidik agar kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjauhkan diri atau menjauhkan hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita di akhirat, maksiat, kemungkaran, dan yang lain. Dan di musim ini terdapat kesempatan untuk memberikan pelajaran tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah yang disyariatkan. Dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, di sana juga disyariatkan untuk mempelajari hukum-hukumnya. Maka setiap orang yang mengetahui hukumnya berhak sepatutnya untuk mengajarkan hukum-hukum ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan kepada orang lain, kepada teman-temannya, keluarganya, para sahabatnya. Ini kesempatan yang agung, ikhwas sekalian, hadirin dan hadirat, untuk para orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang hendak mengajarkan orang lain tentang perkara agama. Pendidikan yang besar, tarbiyah yang besar, dan kesempatan yang sangat besar untuk para dai, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para salaf terdahulu, para dai terdahulu selalu mencari momen untuk bisa
manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Cari waktu-waktu yang di sana waktu yang mulia untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan baik dan mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bulan ini, dari ritual-ritual ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan ini, sebenarnya banyak sekali. Tapi kita akan sebutkan beberapa di antaranya yang sekiranya waktu perjumpaan kita hari ini cukup. Maka ikhwan sekalian, kita mulai dengan tarbiyah atau ta'lim, bentuk tarbiyah atau pengajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan kesempatan untuk mendidik diri di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj yang benar, di dalam permasalahan pengambilan ilmu, di dalam permasalahan pengambilan ilmu. Menuntut ilmu, thalabul ilmi, mendapatkan ilmu itu memiliki manhaj, ada cara, ada metodenya. Bagaimana ilmu tersebut nanti kelak ketika mendapatkan apa? Mendatangkan keberkahan. Bukan hanya sekadar maklumat, tuqra wa tuhfaz. Pengetahuan yang dapat dihafal, dibaca, bukan tujuannya untuk mendapatkan hal-hal tadi. Bukan untuk apa? Mengumpulkan maklumat sehingga buku di rumah banyak. Tidak. Thalabul ilmi sebuah ritual ibadah yang mulia, yang tujuannya adalah agar senantiasa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka setiap penuntut ilmu hendaknya memperhatikan bulan ini, mengambil manfaat dari bulan ini, kesempatan dari bulan ini di dalam mengajarkan orang lain hukum-hukum syariat, khusus mungkin para dai atau kepala rumah tangga, mengajarkan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan manhaj yang lurus di dalam mengambil ilmu. Dan di antara manhaj yang lurus, yang benar di dalam mengambil ilmu, di dalam memperoleh ilmu adalah al-hirsu 'ala dalil. Al-hirsu 'ala dalil. Semangat terhadap dalil. Penuntut ilmu itu harus semangat sama dalil. Al-Quran, Sunnah. Dan hendaknya semangat juga untuk mencari dalil-dalil yang sahih, bukan sembarang dalil, dengan pemahaman para salaf rahimahumullah ta'ala. Dari antara manhaj yang salim, yang benar, yang lurus di dalam mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada ahli. Kalau kita tidak punya alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, gimana cara memahami agama ini? Tanya kepada syekh, kepada kiai, kepada ustaz, hukum masalah ini apa? Hukum masalah mencuci darah di bulan Ramadan apa? Hukum bius di bulan Ramadan apa?